Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Dia Puspitasari dengan NIM akhir 339. Dan di sini saya akan menerangkan tentang cara perhitungan metode Topsis tetapi dengan Excel. Dan di sini saya telah menemukan sebuah jurnal tahun 2019 tentang sistem pendukung keputusan penilaian kinerja pegawai dengan menggunakan metode Topsis. Nah, di sini itu jurnalnya itu udah terdapat angka-angka cara menghitung Topsis, tapi di sini menggunakan cara manual. Nah, kita akan mencoba caranya menggunakan Excel gitu. Kita langsung aja. Nah, di sini saya telah membuat cara perhitungannya dengan menggunakan Excel. Yang pertama itu, kita harus membuat tabelnya dulu dan memasuki format-format yang udah terdapat di jurnal. Contohnya, yang pertama di Excel menentukan kriteria. Nah, jadi di jurnalnya itu udah terdapat menentukan kriteria penilaiannya, itu ada C1 hingga C5. Yang pertama C1 itu adalah kehadiran, dan yang kedua adalah kerjasama, ketiga kualitas kerja, C4 yang inisiatif, dan C5-nya adalah produktivitas. Di sini kebetulan saya mendapatkan jurnal yang C-nya itu hanya 5, seperti itu. Lalu yang kedua, kita harus membuat tabel mengenai menentukan nilai setiap alternatif. Nah, ini juga udah tertera di jurnalnya. Nih, nilai alternatifnya. Jadi kita masukin semua datanya ini ke Excel. Mulai dari Budi hingga Sarah. Kita masukin angka-angkanya dari C1 hingga C5. Nah, yang ketiga, kita harus memasuki menentukan nilai bobot dari kriteria. Nah, itu ada di atas tadi. Nah, ini nilai bobotnya. Dari kehadiran itu adalah 25% bobotnya, kerjasama 15%, hingga sampai produktivitas itu adalah 30%. Jadi jumlah keseluruhan dari nilai bobot itu adalah 100%. Nah, sekarang kita mulai ke cara perhitungan. Yang poin keempat, membuat metrik keputusan yang ternormalisasi. Itu kita bikin tabel dulu dari nilai, terus kita kasih X1 hingga X5. Kenapa X5? Karena C yang ada di data jurnal saya itu cuma sampai C5. Nah, cara hitungnya gimana? Di sini di atasnya sudah ada rumusnya. X1, jadi SQRT itu rumus yang ada di Excel, sama dengan SQRT, terus kita yang C1 ini kita pangkatkan 2. Terus ke bawah kita pangkatin 2 lagi. Kita pangkatin 2 lagi sampai ke bawah sini, kita pangkatin 2. Seperti itu, kita coba aja ya. Sama dengan SQRT, kurung, lalu kita pencet ini, kita pangkatkan 2, kita tutup kurung. Duh, sorry guys. Kita coba ya. Sama dengan SQRT, kurungnya 2 kali, terus 4, kita pangkat 2, tutup kurung, ditambah ini lagi, ke kurung, 4, pangkat 2, tutup kurung, tambah, pokoknya sampai ke bawah, sama seperti itu. Ini 4 lagi, kita harus teliti di sini. Ini dari ini juga 4, terus kita pangkatin 2, lalu kita kurung, kita tambah lagi, Sunarto itu adalah 4, pangkat 2, tutup kurung, tambah, lalu belum kayak.
Nah, kita baru sampai di B1 Novi, kita pangkatin 2 lagi. Terus ini 2, coba. Nah, hasilnya ketemu kan tadi. Di sini juga sama di jurnalnya. Nih, tuh. 10,630. Oke, sama di X1-nya adalah 10,630. Nah, untuk yang X2-nya itu caranya juga sama. Karena ini Excel, jadi kita tinggal geret ke samping aja itu langsung udah muncul gitu jawabannya. Caranya sama juga, jadi sama dengan SQRT, tutup kurung lagi, terus 3 di pangkat 2, lalu ditam, ditambah lagi sama yang bawahnya ini 3 gitu. Dan seterusnya kayak gitu guys caranya. Ini rumusnya ada di atas. Ya, selanjutnya itu kita mencari nilai alternatifnya dari C1 hingga C5. Dari Budi, itu caranya adalah sama dengan dari yang ini guys. Nah, dari 4 ini kita bagi dengan hasil X1 yang tadi kita cari gitu. Caranya seperti itu. Tapi jangan lupa dikunci ya guys. Kita coba aja ya. Sama dengan ini kita bagi sama X1-nya ini. Nah, tetapi kita kunci di bagian B awal ini. Kita lock. Nah, yang depannya juga kita lock, kita enter. Nah, ketemu hasilnya. Lalu untuk C2-nya caranya juga sama dengan dari kita ambilnya yang C2 ini, yang kriteria. Ini kita bagi sama X2. Lalu kita kunci lagi, kita lock. Oke, ketemu. Nah, C3, C4, C5 itu sama caranya kayak yang tadi. C3, sekali lagi, sama dengan kita ambil datanya dari C3, 4, kita bagi dengan X3-nya. Lalu, jangan lupa kita kunci, kita lock ya. Lalu enter. Oke. Nah, di sini jawabannya juga sama dengan yang saya dapat di jurnal. Di Budi ada 0,3763. Lalu C2-nya, sorry. Nah, ini C2-nya dia 0,375 seperti itu. Nah, di jurnalnya ini tetapi dia hanya mencontohkan 2 cara saja. Tapi kurang lebihnya yang saya jelaskan itu caranya sama. Seperti itu. Untuk menentukan C3, C4, C5 caranya sama dengan C1, C2. Itu. Lalu selanjutnya setelah kita menentukan nilai alternatifnya, selanjutnya kita masuk ke metrik bobot normalisasi. Kita tulis lagi, kita bikin tabelnya, terus C1-nya ini cara dapatnya dari sini. Kita harus membuat nilai desimalnya dulu dari nilai bobot ini. Nah, oke, setelah kita menentukan nilai alternatifnya, selanjutnya kita masuk ke nilai bobot normalisasi. Gimana sih cara menentukan nilai bobot normalisasinya ini, nilai kriterianya dari C1 hingga C5? Sebelum kita dapat menentukan nilai budinya ini, kita harus membuat nilai desimalnya dari nilai bobotnya. Nah, ini saya telah membuat nilai desimalnya. Jadi 25% itu adalah 0,25, 15% itu adalah 0,15, 20% itu 0,2, 10% 0,1, dan 30% adalah 0,3. Nah, setelah kita udah tahu nih nilai desimalnya, baru kita bisa mengerjakan ini, metrik bobot normalisasinya. Caranya gimana? Di sini ada rumusnya. Jadi, sama dengan ini, nilai desimalnya ini dikalikan dengan nilai alternatif yang tadi udah kita cari. Nah, ini 0,3762. Itu kita coba aja ya, guys. Sama dengan nilai desimalnya adalah 25% yang awalnya C1. Lalu kita kalikan dengan C1 yang alternatifnya ini. Lalu kita lock di depan huruf B. Sama ini kita lock, enter. Oke, sorry ada kesalahan. Ini, di sini kita kunci, lalu enter. Nah, sama kan? Nah, untuk C2-nya, itu sama dengan C1. Kita coba sekali lagi ya.
Sama dengan karena C2 itu tuh berarti udah yang 15%. Jadi 0,15 dikalikan dengan C2-nya ini. Lalu jangan lupa ya, sekali lagi kita lock, kita kunci di bagian depan. Gunanya untuk apa? Untuk angkanya ini tuh muncul gitu sesuai dengan hasilnya. Nah, sama kan guys, kita lihat aja dari data jurnalnya tersebut. Nah, di bawah ini ada nih. Nilai bobot ternormalisasi kan ini. Dari Budi itu di sini sebutnya Y1.1, tapi di sini saya kasih nama adalah Budi, itu 0,94. Nah, di sini sama kan, 94. Lalu yang duanya itu adalah 0,5625. Ya, sama lah ya guys. Terus yang ini untuk yang C3-nya itu sama ya, 0,0868. Terus yang C4-nya 0,485 dan 0,126. Caranya sama kayak yang tadi saya jelaskan dari C1 sampai C2. Dan jangan lupa dikunci ya, guys. Terus selanjutnya, di sini kita akan mencari metrik normalisasi maksimum dan minimum. Caranya adalah kita bikin tabel terlebih dahulu dari C1 hingga C5. Seperti itu. Nah, dapat ini dari mana? Itu caranya max, terus yang jumlah ini itu kita geret ke bawah sampai sini. Nah, baru nanti muncul hasilnya. Kita coba ya. Sama dengan max, terus buka kurung, ini kita geret ke bawah, lalu tutup kurung, enter. Nah, ketemu kan 0,940. Nah, kalau min, bedanya adalah depannya aja min, terus dari B52 ini, nah yang ini kita geret ke bawah. Seperti itu. Kita coba ya. Sama dengan min, buka kurung, ini kita geret ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, 0,235. Untuk yang C2, itu caranya juga sama, tetapi kita pakai yang C2-nya ini. Jadi sama dengan max, buka kurung, lalu ini kita geret ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, seterusnya sama, tapi kita lihat di tabel atas ini. Kalau C3 ya kita sesuaikan C3, C4 kita sesuaikan C4, C5 kita sesuaikan C5. Untuk min juga sama, jadi tinggal beda depannya aja. Kalau yang max itu pakai rusa sama dengan max, kalau min itu sama dengan min. Kita pakainya yang di C2 aja sama dengan min. Ini kita geret, buka kurung geret, tutup kurung, lalu enter. Seperti itu. Sama sampai seterusnya. Nah, kita cek apakah hasilnya sama dengan yang di jurnal yang aku dapat. Nah, ini sama guys. Metrik normalisasi maksimum dan minimum. C1-nya itu adalah ini, dan di jurnal sama ya guys. Terus yang C2-nya 0,056, oke, sama. Ini 0,87, oke. Terus 0,4948, oke, ini dibulatkan ya. 126, oke, ini oke, sama, oke. Oke, selanjutnya eh, kita membuat tabel untuk solusi ideal positif dari D1 plus hingga D8 plus. Kenapa sampai D8 plus? Karena di data yang aku punya itu nama orang itu adalah sampai 8. Sehingga di sini kita pakai sampai D8. Nah, sebenarnya ini udah tertera di sebenarnya udah tertera di jurnal yang saya dapat. Nah, ini di bawahnya, menghitung distain nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan negatif. Nah, ini tinggal saya pindahkan aja ke Excel. Ini D1, ini kita masukkan. Nah, yang solusi ideal negatifnya juga tinggal kita pindahkan saja yang udah ada di jurnal. Nah, di sini baru kita mulai perhitungan untuk mencari perankingan. Seperti itu. Caranya bagaimana? Pertama kita bikin tabel dulu dari V1 hingga V8. Nah, dapat satu ini dari mana? Itu dari B82, jadi ini. Nah, ini, astagfirullah yang satu ini ya guys. Dari B81 ini, kita bagi sama B81 ditambah B71. Nah, ini. Jadi, solusi ideal negatifnya ini, kita bagi, terus pencet ini lagi, ditambah dengan B71 ini. Kita coba ya. Bismillah. Sama dengan ini, kita bagi, pencet lagi ini, kita tambah ini, lalu kita tutup kurung. Nah, seperti itu. Ketemulah satu. Nah, oke, untuk mencari yang V2-nya ini, kita coba sama dengan ini, kita bagi ke kurung, pencet ini lagi, ditambah dengan ini, ke kurung. Nah, ketemu.
V3-nya juga sama, tinggal kita lihat di sininya ya. Sekali lagi saya contohkan, sama dengan kita ambil yang negatifnya dulu. Ini, lalu kita bagi, buka kurung, kita ambil yang positif dari D3, yaitu ini, ditambah, astagfirullah salah, maaf guys. Kita pencet lagi ini, lalu kita tambahkan dengan D3 ini. Kurung. Nah, oke kita cek ya, apakah hasilnya itu sama dengan yang ada di jurnal. Sebentar, kita cari. Oke, ini dia. Nah, V1-nya itu adalah 1, V2-nya di 0,91, terus V3-nya 0,25, seterusnya nih sama ya. 7, 2, 8, 3, sama 9. Nih sama ya guys, dari atas hingga bawah itu sama. Mungkin yang ini tuh langsung didesimalin, dibulatkan yang ada di jurnal. Kalau di sini kita benar-benar real dari penghitungan Excel-nya, seperti itu. Nah, ranknya ini cara menentukan 1, 2, 3, dan seterusnya, tapi ini masih dalam bentuk yang berantakannya. Caranya bagaimana? Jadi, rank, lalu kita ambil yang B91-nya ini, koma, pencet B91-nya lagi, terus kita gerak ke bawah. Kita coba aja ya. Sama dengan rank, ke kurung, ini, aduh, ini, koma, gerak ke bawah, koma, 0, ke kurung. Nah, seperti itu caranya. Kita coba lagi, coba untuk yang V2-nya, sama dengan rank, lalu tutup kurung, kita pencet ini. Nah, koma, kita gerak dari V1 hingga V8, dan di akhirannya kita kasih koma 0. Enter. Oke. Kita coba lagi ya. Ini sama dengan rank, buka kurung, kita pencet yang bagian ini, koma, kita gerak dari atas hingga bawah, koma 0, tutup kurung, enter. Oke. Terakhir kali, kita coba rank, tutup kurung, kita ambil yang V4 yang dipencet dulu, pencet, terus koma, dari atas hingga bawah kita geret. Lalu kita tutup lagi. Nah, seperti itu. Nah, dan di sini barulah kita susun agar rapi. Dari V1 itu adalah Budi dengan ranking 1 dengan nilai 1. Lalu V2-nya itu adalah David, ranking 2 dengan nilai 0,918. Nah, ini V5-nya Rini, ranking 3, nilainya 0,854. Kita coba cek aja di jurnalnya ya. Nah, ini dia. Rankingan. Tuh, rankingan. V1 Budi 11, oke. V2 David 209, oke. Terus sini langsung V5 adalah Rini dengan ranking 3, 085, oke sama ya guys. Terus selanjutnya V7 dengan nama Novi. Oh, di sini dia belum urut, kita cari yang udah urutnya. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya V5 itu Rini, V7 Novi, V8 Sarah. Nah, di sini mungkin dia ada kesalahan teknis ya, 1, 2, 3. Ranking 4 dan 5-nya itu nggak ada di jurnalnya tersebut. Dan ranking 7-nya itu juga nggak ada. Ranking 6-nya nggak ada. Jadi ranking 4, 5, 6 itu nggak ada. Jadi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harusnya sampai 8 ya, tapi di sini kayaknya ada kesalahan teknis dari jurnalnya. Jadi di sini dia dari 3 itu langsung ke 7. Seharusnya ada ranking 4, 5, 6, sampai 8. Itu karena kan cuma ada 8 orang. Seperti itu. Nah, oke. Setelah tugas pertama kita menghitung metode Topsis, dan di sini saya akan menerangkan yang kedua, itu adalah membuat strategi meraih untuk 10 tahun ke depan terkait di bidang IT. Nah, di sini saya telah membuatnya menggunakan analisis SWOT dari mulai strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, untuk mengevaluasi kinerja pegawai dan mengembangkan strategi yang tepat. Jadi di jurnalnya tadi itu mengenai kinerja pegawai. Di sini saya membuat SWOT untuk mengevaluasi kinerja pegawai dan mengembangkan strategi yang tepat sesuai dari jurnal ya. Ini masih dalam satu acuan jurnal, gitu tugasnya. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya dari mulai aspek positif dan negatifnya. Jadi ada positifnya dan ada negatifnya juga.
Mah, mulai dari strike atau kekuatan, itu, menurut saya bisa dengan kemampuan teknis yang tinggi dalam bidang IT dan AI. Nah, tetapi di sini ada dampak negatifnya, yaitu kurangnya soft skill yang mereka punya, seperti cara komunikasi komunikasi mereka dan manajemen waktunya mereka itu kadang kurang, gitu. Lalu yang kedua, pengalaman dalam proyek yang kompleks. Jadi kalau ada pekerjaan atau apa itu dia sangat kompleks gitu, sangat, sangat terpenuhi. Tetapi kurangnya itu adalah kurangnya dia tuh beradaptasi terhadap, teknologi yang baru secara cepat. Karena semakin hari itu semakin, ada perkembangan baru teknologi, seperti itu. Jadi kita harus selalu beradaptasi terhadap teknologi yang selalu maju ini. Lalu yang ketiga, itu saya membuatnya kemampuan analisis data yang kuat. Jadi dia tuh mampu, menganalisis data-data dengan teliti dan cermat gitu, sehingga dia dapat, memiliki kemampuan analisis yang menganalisis suatu data yang kuat. Tetapi dia memiliki kekurangan untuk weakness-nya, yaitu kurangnya pelatihan dan berkelanjutan. Jadi kita harus sering berlatih untuk mendapatkan kemampuan analisis data, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke opportunity atau sebuah peluang. Yang pertama, pertumbuhan industri IT dan AI yang pesat. Lalu untuk ancamannya sendiri, persaingannya itu termasuk ketat di pasar tenaga, kerja IT, dan AI. Lalu yang kedua, peluang kolaborasi dengan perusahaan besar dan startup. Jadi kita tuh bisa mencari perusahaan yang besar dan suatu startup dan itu kita ajak kolaborasi gitu biar semakin berkembang. Tapi ancamannya sendiri itu adalah keamanan cyber yang meningkat, seperti itu. Terus yang terakhir, permintaan yang tinggi untuk spesialis AI dan machine learning. Untuk ancamannya sendiri itu adalah kemajuan teknologi yang cepat dan selalu berubah, seperti itu. Nah, ini untuk tugas, yang telah saya kerjakan, kurang lebihnya seperti itu. Dan semoga bermanfaat untuk cara metode perhitungan TOPSIS, gitu. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.